Menteri Agama Fahrul Razi mengungkapkan radikalisme di lingkungan aparatur sipil negara. Ya, Menak membeberkan pemirsa cara masuk paham radikalisme melalui anak good looking dan penguasaan bahasa Arab atau hafiz yang bagus. Acara peluncuran aplikasi ASN No Radikal berlangsung di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Acara ini dibuka langsung oleh Menpan RB Cahyo Kumolo. Menteri Agama Fahrul Razi juga hadir sebagai pembicara. Menak menjelaskan cara paham radikal menyusup di lingkungan ASN melalui masjid lewat anak yang good looking dan hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang radikalisme ASN, maka banyak tempat yang perlu kita waspadai. Tempat pertama adalah pada saat dia masuk. Kalau tidak kita seleksi dengan baik, khawatir kita benih-benih atau pemikiran-pemikiran radikal itu akan masuk ke dalam ASN. Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz begitu, mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi ikut ngurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya. Mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan. Sehingga memang kami, dan saya kira kami sepakat dengan Bapak Menteri Pan-RB juga, untuk mewaspadai sekali bahwa semua rumah-rumah ibadah di lingkungan institusi pemerintah, pengurusnya harus pegawai pemerintah. Menak juga meminta setiap instansi yang menyeleksi ASN harus ketat dan mengetahui latar belakang calon sehingga tidak ada benih-benih radikalisme. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ungkapan Menteri Agama Fahrul Razi yang menyebut paham radikalisme masuk melalui anak good looking dan penguasaan bahasa Arab atau hafiz yang bagus menuai polemik. Ya, sejumlah pihak mempertanyakan maksud pernyataan dari Menteri Agama tersebut. Dan untuk membahasnya pemirsa, kami sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Pak Nazaruddin Umam selaku Imam Masjid Istiqlal, serta juga ada Mas David Khalik yang merupakan artis sekaligus juga aktif berdakwah begitu. Sebetulnya kami mengundang pemirsa Menteri Agama, namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir dalam kesempatan sore hari ini. Nah, pertama saya ingin ke Ustadz Nazaruddin Umar terlebih dahulu. Bagaimana Anda menilai soal statement dari Menteri Agama tadi bahwa radikalisme itu bisa masuk dari anak yang good looking, pandai berbahasa Arab? Iya, pertama saya tidak mengikuti konteksnya ya. Kita sebuah statement itu jangan dipisahkan dengan konteksnya. Saya kok nggak yakin kalau ada hal-hal yang perlu didramatisasi sedemikian rupa dari statement tersebut. Ya siapa tahu pernyataan Pak Menteri itu kan tadi kita dengarkan cuplikan ya. Kita harus tahu konteksnya dari awal. Nah, barangkali yang dimaksudkan Pak Menteri itu bahwa memang negara ini salah satu ancamannya itu adalah terorisme, radikalisme. Nah, untuk mencegah kelompok-kelompok yang radikal ini tentu memang selaku pemerintah mungkin memang perlu melakukan proteksi-proteksi dini. Tetapi seperti apa modelnya saya juga tidak ikuti perkembangan statement Pak Menteri. Tapi yang jelas bahwa siapapun juga memang kita harus mencermati perkembangan ya kan. Tapi pada saat yang bersamaan juga kita juga harus hati-hati ya, sebab masalah agama ini kan sesuatu yang sangat sensitif ya kan. Salah sedikit style statement itu bisa disalahpahami oleh masyarakat kita, maka itu hal-hal yang sifatnya sangat sensitif itu betul-betul menuntut kehati-hatian di dalam suatu rumusan ya kan. Bagaimana menarik benang dari tepung seperti itu yang kita harapkan. Pak Kiai. Dan saya kok sangat yakin insya Allah ya. Pak Kiai, ini konteksnya dalam sebuah acara yang bisa dikatakan peluncuran aplikasi ASN No Radikal. Namun di situ secara gamblang Menteri Agama menyebutkan bahwa cara-cara masuk radikalisme ke aparatur sipil negara. Bahkan kesannya sangat mendiskreditkan yang good looking, yang paham berbahasa Arab, yang hafiz Quran, seperti itu Pak Kiai. Ini kan takutnya multitafsir di tengah masyarakat. Iya, jadi saya kira juga Pak Menteri tidak gampang memberikan suatu statement seperti itu ya. Apakah mungkin beliau sudah menemukan
fakta data-datanya seperti itu ya saya juga nggak tahu. Yang jelas bahwa ya, seperti tadi yang saya katakan itu, kita tidak setuju radikalisme, terorisme berkembang di negara Republik yang tercinta ini. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus betul-betul sangat hati-hati, jangan sampai nanti kita membangunkan macan tidur ya kan. Kita iya sayang sekali saya tidak ikuti dalam acara itu ya. Tetapi poin yang saya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mencermati secara utuh statement seorang Pak Menteri Agama ya, tentu tidak gampang menjadi Menteri Agama lah. Pasti punya penguasaan, tentu juga ada dasarnya. Jadi kita sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia ini kita harus lebih arif ya menanggapi suatu pernyataan. Tapi kalau memang seandainya ada hal-hal yang mungkin tidak sependapat dengan kita ya, mari kita membiasakan diri untuk mendengarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sering atau apa yang mau kita dengarkan. Tapi pada sisi lain juga siapapun juga kita memang harus hati-hati di dalam memberikan suatu pernyataan, sebab masyarakat kita ini beragam ya, tidak seragam. Karena itu mudah-mudahan iya pada kesempatan yang akan datang kita bisa menjadikan lesson learning ya, proses pembelajaran terhadap perkembangan-perkembangan kita yang akan datang. Saya sangat yakin bahwa warga masyarakat bangsa Indonesia ini adalah baik ya, masih bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan kalau ada hal-hal yang kurang, dan masih juga bisa mendengarkan pemimpinnya dengan baik, tokoh-tokoh ulamanya dengan baik ya. Tapi pada saat bersamaan juga ya hati-hati kita juga, jangan sampai nanti kita mempertahankan sesuatu yang kita anggap benar padahal itu tidak sejalan dengan konstitusi kita sendiri kan. Oke, baik. Jadi saya tidak ingin generasi kita ini nanti melanggar hukum, akhirnya jadi korban, umat Islam jadi korban terus. Nah, ini nggak boleh terjadi ya. Mari kita mempertahankan bangsa ini dengan segala macam keunikan-keunikannya gitu ya. Baik. Nah, saya ingin sekarang ke Mas David. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Mas David. Mas David sebagai juga orang yang melakukan dakwah, kemudian juga dalam komunitas Anda, bagaimana respon Anda dan juga teman-teman Anda ketika mendengar kalimat ini soal orang good looking ini adalah agen dari radikalisme? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen saya, guru saya, rektor kami, Profesor Dr. Nazaruddin Umar di Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Kalau membaca statementnya, kalau kami tidak mendengar konteksnya, kami sepaham sekali dengan Profesor, dengan Kiai, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, bahwa kita harus dengar dulu konteksnya ini apa. Karena kalau kita melihat narasi dari judulnya Good Looking Agen Radikalisme, pastinya kita semua akan protes ya kan. Apakah yang good looking itu pasti agen radikalisme ya kan? Ataukah apakah semua orang yang ada hafiz Quran yang hadir di masjid, yang ganteng, yang gagah ini agen radikalisme? Pastinya kita semua akan protes. Tapi balik lagi, suka tidak suka, senang atau tidak senang, kita harus juga sadar bahwa radikalisme itu ada hampir di semua agama. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Saya ingat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ pernah bilang bahwa konsep radikalisme ini ibarat botol kosong tergantung siapa yang isi gitu kan. Nah, terbukti kan dalam beberapa waktu yang lalu ya, ada peristiwa pemboman, ada ini dan lain sebagainya. Dan yang mesti digarisbawahi bahwa radikalisme ini bukan hanya milik agama Islam, hampir di seluruh agama memiliki orang-orang yang ekstrimnya ya, orang-orang yang radikalnya gitu. Baik agama lain di negara lain ya, kayak misalnya di wilayah India ataupun wilayah-wilayah lainnya. Nah, artinya, Mbak, yang perlu kita sikapi di sini adalah sebenarnya bukan masalah judulnya ini tadi ya, yang saya rasa cukup provokatif ya, good looking agen radikalisme. Mungkin Pak Menteri berusaha untuk menggambarkan bagaimana kawan-kawan ini yang tadinya tidak paham agama
pengen belajar agama, akhirnya ketemu dengan orang yang mereka pikir cukup punya paham tentang agama yang baik, akhirnya dia melihat agama itu ya, khususnya ini kalau saya lihat dari sudut pandang agama Islam, bagi orang yang baru belajar, misalnya mereka lihat ya, Islam itu hitam putih gitu. Kalau nggak hitam ya putih, yang lain salah gitu. Atau sebaliknya, melihat yang tidak sepaham dengan kita berarti kafir gitu ya, atau sesat dan lain sebagainya. Nah, itu kan hanya sebagian kecil yang ada. Dan saya rasa hal ini juga seharusnya perlu kita sikapi juga supaya kita juga bisa memaknai Islam dengan benar, dengan tepat, bahwa Islam itu sebenarnya adalah rahmatan lil alamin. Islam itu damai, Islam itu menghargai perbedaan gitu. Mas David, kalau seandainya masyarakat pukul rata, mencap, memberikan stempel kepada orang-orang yang good looking seperti Mas David, kemudian pintar mengaji, fasih berbahasa Arab, dianggap sudah menjurus ke radikalisme, Mas. Ini kan takutnya persepsi yang dipukul rata oleh masyarakat tentang Islam dan radikalisme, Mas David. Ya, kalau menurut saya sebenarnya judulnya ini yang provokatif ya. Artinya ya, makanya saya bilang konteksnya nggak provokatif apa, loh gitu. Mas, kita mempertanyakan ini. Anda kan sebagai orang yang good looking, ahli berdakwah juga begitu kan. Jadi bagaimana melihat ini, benar nggak sih? Kita ingin menjawab, mencari pertanyaan itu. Karena takutnya ada stigmatisasi dari masyarakat yang salah mendapatkan info yang mungkin tidak benar. Ya kalau good looking ya nggak, yang radikal itu kan nggak melulu good looking. Ada juga yang not good looking gitu. Karena radikalisme itu bukan dari tampilan saja gitu. Cuman balik lagi, itu deh saya bilang, saya sangat sepaham sekali dengan profesor, dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, bahwa dari pembahasan Pak Menteri tadi kita mesti lihat konteksnya dulu apa gitu ya. Dan mungkin saya rasa yang saat ini kita perlukan ya bagi umat Islam Indonesia adalah justru sama-sama kita bergandengan tangan untuk menunjukkan bahwa Islam ini, Islam yang ada di Indonesia ini sudah jadi satu rahmat gitu ya, di mana kita bisa menghargai perbedaan dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Mas David Talik, Pak Kiai Haji Nazaruddin Umar, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang. Kami akan melanjutkan Kabar Petang.